Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Saudara Lia, Padli, Anwar, serta Ridwan akan membahas materi tentang belajar dan mengajar secara efektif. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari belajar, mengajar, serta efektif itu sendiri. Belajar adalah perubahan yang relatif, permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Mengajar adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, serta mengembangkan dalam pelajaran tersebut. Sedangkan efektif adalah sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, serta target yang diharapkan dengan tepat waktu. 7 cara belajar yang efektif dan efisien. Yang pertama adalah membuat suasana belajar yang nyaman, dapat membantu siswa dalam memahami materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Merangkum pokok pembelajaran dapat membantu siswa dalam mengingat kembali materi yang telah disampaikan. Yang ketiga adalah belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi lebih rileks menerima pembelajaran atau materi yang akan diserap. Yang keempat adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Yang kelima adalah belajar dengan praktik. Belajar dengan praktik adalah metode yang sangat efektif karena dapat membuat diri tidak merasa bosan. Yang keenam adalah belajar rutin tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang ketujuh adalah mengerti bukan menghafal. Pemahaman itu lebih penting daripada penghafalan karena sesuatu yang telah dipahami akan teringat sampai kapanpun. Yang selanjutnya yaitu mengajar yang efektif. Mengajar yang efektif adalah membimbing siswa agar mengalami proses belajar. Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Untuk memenuhi tuntunan tersebut, guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Syarat-syarat mengajar yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. Di dalam belajar, siswa harus mengalami aktivitas mental dan juga aktivitas jasmani. Yang kedua, guru harus menggunakan banyak metode pada waktu belajar. Dengan variasi metode mengakibatkan penyajian bahan pelajaran menarik, perhatian siswa mudah diterima siswa, dan suasana kelas menjadi hidup. Kalau misalnya metode gitu-gitu saja, kemungkinan si murid akan merasa bosan dan materi tidak akan masuk dikarenakan mengantuk gitu. Yang ketiga yaitu motivasi. Hal ini sangat berperan pada kemajuan perkembangan anak. Selanjutnya melalui proses belajar mengajar, bila motivasi tepat mengenai sasaran akan meningkatkan kegiatan anak dalam belajar. Yang keempat adalah kurikulum yang baik dan seimbang. Kurikulum sekolah ini juga harus mampu mengembangkan segala segi kepribadian anak, di samping kebutuhan anak sebagai anggota masyarakat. Yang kelima yaitu guru perlu mempertimbangkan pada perbedaan individual. Guru tidak cukup hanya merencanakan pengajaran klasikal karena masing-masing anak mempunyai perbedaan dalam beberapa segi, misalnya integrasi, bakat, tingkah laku, dan sikap. 6. Guru akan mengajar dengan efektif bila selalu membuat perencanaan dahulu sebelum mengajar. Dengan persiapan mengajar, guru akan merasa mantap dan lebih percaya diri di depan kelas untuk melakukan interaksi dengan siswa atau siswinya. Yang ketujuh yaitu pengaruh guru yang sugestif perlu diberikan pula kepada anak. Sugesti yang kuat akan merangsang anak untuk lebih giat dalam belajar. 8.
Seorang guru harus memiliki keberanian menghadapi murid-muridnya berkenaan dengan permasalahan yang timbul pada saat proses belajar mengajar. Yang kesembilan yaitu guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratis di sekolah, lingkungan yang saling menghormati dalam memahami kebutuhan anak, bertenggang rasa, dan lain-lain. 10. Pada penyajian dalam bahan pelajaran pada anak, guru perlu memberikan persoalan yang dapat merangsang anak untuk berpikir dan memunculkan reaksi. Yang ke-11, semua pelajaran yang diberikan anak perlu diintegrasi sehingga anak memiliki pengetahuan yang integrasi, tidak terpisah-pisah pada sistem pelajaran lama. Yang ke-12 yaitu pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata di sekolah masyarakat. Yang ke-13, dalam interaksi belajar mengajar, guru harus banyak memberikan kebebasan pada anak untuk dapat menyelidiki sendiri, belajar sendiri, mencari pemecah masalah sendiri. Yang ke-14 yaitu pengajar remedial yang diadakan bagi siswa mengalami kesulitan belajar. Yang selanjutnya yaitu cara mengajar efektif. Yang ke-1 yaitu menguasai isi pengajaran hukum yang pertama dalam teori. Tujuan hukum mengajar. John Milton Gregory berbunyi, guru harus mengetahui apa yang diajarkan. Jika guru sendiri mengetahui dengan jelas inti pelajaran yang akan disampaikan, ia dapat menyajikan murid dengan wibawa sehingga murid percaya apa yang dikatakan guru, bahwa merasa tertarik terhadap pelajaran. Yang kedua yaitu mengetahui dengan jelas sasaran pengajaran mengajar. Yang jelas sasaran membuat murid melihat dengan jelas inti dari pokok pelajaran itu. A. Inti dari sasaran harus disebutkan dengan jelas. B. Ungkapan penting dari sasaran harus bertindak tolak dari konsep murid. Bertitik tolak dari konsep murid. C. Sasaran harus meliputi hasil belajar. Dan D. Hasil sasaran yang dapat dicapai. Contoh-contoh di atas telah menjelaskan 4 macam hasil belajar berbeda: pengetahuan sikap dan keterampilan. Lanjut ke nomor 3. Utamakan susunan yang sistematis. Pengajaran yang tidak bersistem bagaikan sebuah lukisan semrawut, tidak memberikan kesan yang jelas bagi orang lain. Yang keempat, banyak gunakan contoh kehidupan pada mengajar. Seringlah menggunakan contoh penumpangan kehidupan sehari-hari atau yang pernah dialami, misalnya dalam suatu perdagangan, rental, nilai UTS atau UAS, dan lain sebagainya. Nomor 5 yaitu cakap menggunakan bentuk cerita. Seperti audiovisual, berarti menggunakan panca indera murid. Bahkan mengajarkan audiovisual bukan saja untuk sekolah minggu anak-anak, juga untuk sekolah minggu berbagai usia. Nomor 6 yaitu menggunakan panca indera murid yang sudah dijelaskan. Dan yang 5, cakap menggunakan bentuk cerita. Yang ke-7, melibatkan murid dalam belajar. Melibatkan murid dalam pelajaran dapat menambah ingatan mereka. Juga motivasi kegemaran mereka. Cara itu dapat menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi di tengah pertukaran pikiran antara guru dan murid. Yang ke-8 yaitu menguasai kejiwaan murid.
yang ingin memberikan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Tentu harus memahami perkembangan jiwa murid pada setiap usia. Lanjut ke nomor 9, gunakanlah cara mengajar yang hidup. Sekalipun memiliki cara mengajar yang paling baik, namun jika harus digunakan dengan tidak pernah diubah, maka cara itu akan hilang kegunaannya dan membuat murid merasa jemu. Yang ke-10, yaitu menjadikan diri sendiri sebagai teladan masalah umum pada guru adalah dapat berbicara, namun tidak dapat melaksanakan pengajaran ketat sekali. Namun kehidupan sendiri banyak cacat celah mengajar. Efektif adalah guru sendiri, menjadikan diri sebagai teladan hidup, menyampaikan kebenaran, dan itu merupakan cara paling berpengaruh. Guru adalah faktor yang paling penting dalam dunia pendidikan. Guru memegang peranan penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif bagi siswa. Guru harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karena dalam proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa menjadi tanggung jawab seorang guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu untuk menjalankan peranannya untuk menciptakan pembelajaran yang efektif sehingga diharapkan hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal. Pertama, peranan guru sebagai lektur atau demonstrator. Guru mendemonstrasikan berbagai pembelajaran ini berguna untuk menghindari verbalisme yang menyulitkan siswa sehingga dengan memperagakan siswa tertarik karena siswa mengalaminya secara langsung, demikian pembelajaran akan lebih menarik. Kedua, peranan guru sebagai membimbing. Guru membimbing proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa dengan baik dan menetapkan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Ketiga, peran guru sebagai pengelola kelas. Guru mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif bagi siswa dengan pembelajaran yang nyaman sehingga siswa belajar dengan maksimal. Keempat, peranan guru sebagai mediator fasilitator. Guru telah memilih berbagai media pembelajaran yang sesuai dan menarik yang menunjang proses pembelajaran, dan guru sebagai fasilitator. Guru menyediakan sumber pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik, materi, dan sumber belajar yang menarik bagi siswa. Dan yang kelima, peranan guru sebagai evaluator. Guru menyediakan berbagai alat evaluasi dan kriteria ketuntasan sebagai acuan dalam mengevaluasi hasil belajar siswa. Tuntunan guru dalam mengajar efektif. Guru dituntut mempunyai kemampuan untuk memperkenalkan yang baru atau pembaharuan dan modifikasi dalam pembelajaran yang berupa alat dan media, metode teknik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Berkaitan dengan media pembelajaran, sesuai dengan perkembangan isu dan tren di bidang pendidikan, tak terbatas kreativitas para pelaku dan pemerhati pendidikan berusaha untuk menyampaikan pesan materi. Pembelajaran melalui pembagian media dengan memoles dan mengemasnya dengan teknologi informasi. Perangkat komputer beserta software disandingkan sehingga materi pembelajaran tertampilkan bukan hanya secara visual tetapi lebih dari itu, kombin audio visual secara online maupun offline sehingga dapat dipelajari dimanapun kapanpun, tak terbatas ruang dan waktu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.